Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di channel pertama kali ini, saya akan mereview sebuah film yang diangkat dari kisah nyata. Film ini berjudul Everest. Film yang dirilis pada tanggal 23 Juni 2015 yang diproduksi oleh Cross Creek Pictures, Waldin Media, dan Working Title Film. Film ini merupakan film sejarah terburuk dari pendakian gunung tertinggi di dunia, yaitu Gunung Everest. Di film ini menceritakan beberapa tim pendaki yang gagal turun kembali dan menelan banyak sekali korban jiwa. Kisah ini dimulai ketika pada tahun 1992, di mana Rob Hall membuat agen pemandu komersial bernama Adventure Consultant dan pernah berhasil memandu 9 orang tanpa ada yang meninggal satupun. Di tahun 1996, lebih dari 20 agen bersaing untuk menuju puncak Everest. Salah satunya adalah Mountain Madness milik Scott Pritchard. Rob Hall dan teman-teman sudah bersiap-siap karena kali ini pendakiannya cukup padat, karena ada 20 agen yang ikut serta mendaki ke Gunung Everest ini. Beberapa klien sudah sampai di Nepal. Mereka adalah Beck, Doc, dan John. Sesampainya di penginapan, Rob memberikan sedikit informasi tentang lokasi berbahaya atau dijuluki zona kematian, di mana ketika mereka melewati lembah selatan ini, tubuh akan mulai sekarat karena suhu yang sangat ekstrim. Dan di sini tugas Rob adalah memandu para klien untuk menuju puncak serta kembali dengan selamat. Singkat waktu, mereka sampai di kota kecil Yukla untuk menuju kota Namche Bazaar pada ketinggian 3.750 mdpl. Rob sempat berbincang kepada Doc karena ini kali ketiga Doc mendaki Gunung Everest. Harapannya semoga ia bisa berhasil mencapai puncak Everest. Beck sangat yakin bisa mencapai puncak Everest, padahal ia belum tahu gimana ganasnya Gunung Everest. Dalam perjalanannya, Beck melihat seorang yang memakai bantuan oksigen, dan ia berpikir jika kali ini Everest benar-benar dibutuhkan persiapan. Sampai di tempat camp Everest, Rob bertemu Helen selaku pengelola Adventure Consultant, dan Helen memperkenalkan Eng Dorje, pemandu lokal di sana. Lalu Rob bertemu dengan Scott Pritchard, pemilik agen Mountain Madness, yang sedang bersandai dengan tidak memakai baju. Pikirnya supaya tubuh ia beradaptasi pada suhu ekstrim yang ada di sana, yang kemungkinan bisa menjadi penghambat pendakiannya. Lalu tim dokter bernama Caroline memberikan briefing kepada semua tim yang akan mendaki gunung bahwa oksigen itu sangat penting karena udara di sana sangat tipis. Klien akan diminta untuk menuju camp 1, 2, 3 untuk beradaptasi terhadap suhu tubuh. Dalam pendakian, mereka akan melewati area X-Pole, di mana mereka harus melaluinya di pagi hari agar lebih aman dan tidak bergerak. Mereka juga harus melewati area yang sangat berbahaya seperti celah-celah berlubang dengan memanjat tangga. Sesampainya di camp 1, sebelumnya sudah ada 19 orang yang tewas, dan di tempat tersebut beberapa orang mengalami hipotermia, pembengkakan otak yang bisa menghilangkan sistem motorik, juga paru-paru yang penuh dengan cairan. Sampai di camp kedua, Rob menanyakan keadaan Doc dan memintanya untuk mengecek kondisinya ke Caroline. Karena kondisi Doc yang tidak fit, Caroline memberikan obat. Dan di lain tempat, Scott sempat berpikir jika perjalanannya kali ini akan sangat sulit di atas puncak karena jumlah orang yang cukup banyak. Pendakian pun dilanjut. Mereka yang sudah berada di Lodge mengalami beberapa kesulitan lagi, di mana mereka harus kembali ke base camp dikarenakan cuaca ekstrim. Belum lagi melewati jurang yang sangat dalam di sini. Mereka harus menyeberang tangga secara bergantian dengan cuaca
yang sangat-sangat dingin. Malam harinya, Rob mengumpulkan seluruh agen untuk berdiskusi tentang pengaturan jadwal giliran menuju puncak agar tidak terlalu padat dan membahayakan nyawa mereka. Tapi karena seluruh agen tidak mau dan ingin mencapai puncak tepat pada tanggal 10 Mei, maka Rob mengajak Scott untuk bekerja sama, terutama untuk urusan pemasangan tali. Lalu tim dokter bernama Caroline memberikan briefing kepada semua tim yang akan mendaki gunung bahwa oksigen itu sangat penting karena udara di sana sangat tipis. Klien akan diminta untuk menuju camp 1, 2, 3 untuk beradaptasi terhadap suhu tubuh. Di camp keempat, semua klien di dalam tenda sudah merasakan dapat dan menggunakan oksigen, di mana suhu di sana semakin tipis dan angin yang benar-benar cukup kencang. Rob meminta melanjutkan pendakian dikarenakan akan datangnya badai ketika mereka terlambat turun. Di perjalanan, penglihatan Beck mulai memudar dikarenakan operasi 2 tahun yang lalu. Rob meminta Beck untuk turun dengan salah satu klien, tapi ia tetap memaksakan untuk terus mendaki ke atas. John bertemu dengan Beck yang sedang kesulitan untuk melihat, tetapi John malah meninggalkan Beck sendirian dan berkata jika Yosuko dan Mike masih ada di belakang. Doc berhasil mencapai puncak dan Rob segera memerintahkan Doc untuk segera turun karena 10 menit lagi badai akan segera datang. Rob yang membantu Doc turun pun merasa kesulitan karena Doc sudah pingsan dan persediaan oksigen pun sudah habis. Doc dan Harold juga sudah mulai merasakan halusinasi dan akhirnya mereka melepaskan kaitan talinya. Helen yang kaget mendengar bahwa Rob dan tim masih ada di atas pun khawatir dan berusaha untuk mengontak para klien dan berencana menjemput mereka yang masih tersisa. Dengan catatan, badai sudah reda. Tim penyelamat Sherpa dari base camp sudah dikerahkan, namun beberapa orang yang masih di base camp sudah kelelahan dan mereka tidak bisa membantu teman yang tertinggal. Apalagi Rob yang masih di atas, itu cukup sulit untuk tim bisa menyelamatkan. Tim penyelamat datang, namun mereka diberitahukan jika badai akan segera datang kembali. Alhasil, mereka yang masih sadar pun meninggalkan Rob dan lain-lain yang masih tertinggal. Aspek ketiga yang harus kita perhatikan pada film Everest adalah bahwa ego manusia adalah hal yang harus dilawan saat mendaki pegunungan. Ini diambil dari scan Rob yang menuntun Doc Hansen yang terlambat menuju puncak, yang walaupun secara nalar ia sadar bahwa itu adalah hal yang berbahaya baginya. Pengambilan keputusan yang benar dan tepat, terutama untuk survival, adalah hal yang sangat begitu penting. Apalagi ini dengan pegunungan Everest yang mungkin bisa saja sangat terjadi bencana. Keempat, harus adanya sifat empati dan juga peduli kepada orang lain di saat kita bisa selamat dengan mementingkan diri sendiri. Kelima, dibutuhkan kerjasama tim dalam sebuah pendakian. Pendakian bisa dikatakan sukses jika pendaki bisa turun dengan selamat. Film ini memberikan banyak sekali pelajaran, terlebih lagi dengan para calon-calon pendaki. Apa saja yang harus dipersiapkan dalam pendakian, terutama adalah sikap kita. Bukan juga tentang peralatan mewah dan komplit yang juga ditampilkan di film ini. Sudah siapkah kita dengan apa yang bisa terjadi, terutama saat menghadapi kematian? Sekian video review singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.